Test flight. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kralibra bersama aku Andira. Kali ini aku mau share kepada kalian soal-soal SKB untuk jabatan analis hukum, analis produk hukum, analis permasalahan hukum, dan jabatan-jabatan lain yang mungkin juga masih serumpun dengan perancang peraturan perundang-undangan. Jadi seperti yang udah pernah aku share sebelumnya, mengenai kisi-kisi untuk jabatan pelaksana semacam analis hukum dan yang masih serumpun itu kan memang kisi-kisinya serumpun dengan jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Nah, aku baru memutuskan untuk share sekarang yang pertama karena aku baru melaksanakan SKB itu di tanggal 25 September kemarin, hari Jumat. Dan aku sih mau berusaha supaya nggak merugikan teman-teman yang satu instansi sama aku, karena untuk Pemprov DKI Jakarta itu selesai SKB di kantor regional 5 itu tanggal 28 September, dan setahu aku sih untuk yang jabatan analis hukum itu terakhirnya di tanggal 27 September besok. Jadi mudah-mudahan gak akan ada teman-teman yang dirugikan dengan sharing aku kali ini, tapi mudah-mudahan tetap bisa berguna untuk teman-teman di instansi lain yang masih belum melaksanakan SKB, atau juga mungkin bisa jadi salah satu sumber belajar untuk teman-teman yang akan melamar jabatan ini di tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah, terus juga aku mau sharing sedikit. Aku kemarin mendapat nilai SKB itu 330. Sebetulnya sih mungkin nggak tinggi-tinggi banget juga, tapi untuk ukuran aku udah cukup puas dengan hasilnya, karena memang aku berharapnya dapat nilai sekitar segitu. Aku itu hanya belajar dari tryout SKB di skb.ayocpns.com. Jadi aku beli 2 tryout seperti yang udah pernah aku sampaikan sebelumnya, yaitu tryout Kemenkumham dan tryout Pemda. Terus aku juga sempat nonton beberapa video sih yang membahas tentang soal-soal jabatan-jabatan di bidang hukum gitu, mungkin itu dari materi-materi SKB tahun 2018 kali ya. Sebetulnya aku cuma belajar dari itu aja sih, sama sempat baca undang-undang tapi sepintas-sepintas aja, yang Undang-Undang 12 2011. Terus Undang-Undang 32 2004, tapi itu kayak lebih baca bagian-bagian pentingnya aja setelah ngerjain soal SKB di Ayo CPNS itu. Jadi sebetulnya mungkin gak bener-bener plek mirip gitu soal SKB di tryout Ayo CPNS yang untuk Kemenkumham sama Pemda, tapi paling enggak kita jadi bisa belajar dengan lebih terarah. Misalnya ketika ada soal tentang tentang fungsi tentang eksekutif, yang termasuk dari eksekutif di daerah tuh siapa aja sih. Nah, nanti setelah ada pembahasannya, kalau memang kita punya cukup banyak waktu dan cukup rajin, bisa sekalian cari tahu juga yang dimaksud legislatifnya itu siapa, yudikatifnya siapa. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba pertanyaan yang keluar bukan yang eksekutifnya melainkan yang legislatifnya, kita juga udah tahu jawabannya. Lebih kayak gitu sih, jadi kayak lebih mengarahkan kita harus belajarnya bagian mana, karena kalau enggak, ya seperti yang kita tahu, hukum ini kan luas banget ya. Pidana, perdata, HTN, administrasi negara, internasional, hukum adat, hukum Islam, dan segala macam itulah. Jadi benar-benar luas, supaya bisa belajar lebih efektif kayak gitu. Dan cara aku juga untuk membuat lebih efektif, karena kemarin benar-benar baru ngerjain sekitar 4 tryout itu dalam satu hari. Jadi aku cuma kerjain sekitar 30 soal, karena minimal untuk bisa submit tryoutnya itu kalau udah ngisi 30 soal. Jadi aku kerjain 30 soal dan selanjutnya langsung baca soal dan pembahasannya, jadi gak usah 2 kali kerja, supaya lebih menghemat waktu. Tujuannya sih untuk itu. Dan kemarin aku ngerjain sekitar 45 menit, karena bagian lain yang emang aku gak tahu itu yang kayak
teori-teori, pendapat-pendapat tokoh, ahli kayak gitu-gitu, aku emang nggak dari waktu kuliah juga nggak terlalu bisa ngafalin yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika ada soal kayak gitu, aku kira-kira aja, tebak-tebak dari pilihannya gitu. Dan ya bagian itu memang udah nggak bisa diapa-apain, mau dibaca ulang pun juga nggak akan berpengaruh banyak. Jadi ya udah, ketika udah sampai nomor 100 akhirnya aku langsung klik selesai gitu. Oke, sekarang aku mau coba bahas soalnya. Bukan bahas sih, sebetulnya aku cuma ngasih tahu aja kira-kira gambaran soalnya seperti ini. Belum tentu juga akan sama persis kayak gini, tapi paling nggak ini sama kayak yang Ayo CPNS tadi itu, gambarannya. Jadi lebih ada gambaran kira-kira perlu belajarnya tuh apa sih gitu. Tapi untuk jawaban silahkan dicari masing-masing. Dan nanti di akhir video juga soal-soal ini akan aku tampilkan di layar gitu. Oh ya, untuk yang mau ikut tryout SKB di Ayo CPNS, skb.ayocpns.com, bisa pakai kode promo angka 2 Charlie Ultra London angka 8 Yankee. Itu nanti dapat diskon sekitar 26.000. Nanti aku juga tulis di deskripsi video. Oke, untuk soal yang nomor 1, ini aku ada 50 soal ya yang berhasil aku ingat-ingat, tapi kata-katanya nggak persis sama. Yang pertama itu, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah, yaitu pasti kita udah tahu lah ya, pilihannya tuh kayak semacam UUD 1945, Pancasila, TAP MPR, segala macam kayak gitu. Terus soal nomor 2, kewenangan presiden dalam membuat perpu diatur dalam pasal. Nah ini silahkan dicari aja. Terus nomor 3, amandemen UUD 1945 yang keempat dilakukan pada tanggal, ini pilihannya kalau nggak salah dia mirip-mirip, jadi 10 Agustus 2001, 10 Agustus 2002, 10 Agustus 2003, 10 Agustus 2004 kayak gitu. Nah sebenarnya aku udah nggak terlalu hafal lagi nih sama tanggal-tanggalnya. Kalau waktu SKD kan ingat banget ya kan waktu itu ngafalin, tapi nggak expect kemarin akan keluar pertanyaan kayak gini. Untungnya dia itu cuma bedanya di tahun, jadi 2001, 2, 3, 4. Dan yang aku ingat emang amandemen pertama itu kan tahun 99, yang kedua 2000, ketiga 2001, keempat 2002 gitu. Jadi relatif masih bisa dikira-kira kalau yang ini. Mudah-mudahan sih ya soalnya kayak gitulah, nggak jauh-jauh dari yang kayak gini. Terus soal nomor 4, amandemen UUD 1945 yang keempat menitik beratkan pada, jadi amandemen yang keempat menitik beratkannya pada apa, kayak pilihannya tuh ada yang penguatan koordinasi antar lembaga, terus ada yang penguatan kewenangan daerah, kayak gitu-gitulah, silakan dicari. Terus yang soal nomor 5, amandemen ketiga UUD 1945 menitik beratkan pada, ini juga sama sih, mirip-mirip kayak gitu, pilihannya aja yang beda. Terus nomor 6, Indonesia pernah memiliki UUD sebanyak, jadi ini kayak dari yang UUD 1945, terus ada UUD S 1950, kayak gitu-gitulah. Itu jadi jumlahnya ada berapa sampai yang sekarang. Terus soal nomor 7, yang berwenang membuat undang-undang adalah, ini biasalah pilihannya kayak DPR, Presiden, DPR dan Presiden, DPR, DPD dan Presiden, kayak gitu-gitu. Terus soal nomor 8, oh ya yang ini kalau nggak salah ada 2 nomor sih soal yang mirip kayak gini. Peraturan presiden ditetapkan atau diundangkan oleh, ini aku agak lupa kemarin pertanyaannya ditetapkan atau diundangkan gitu. Jadi bisa aja mungkin nanti pertanyaannya beda ya, bukan dari peraturan presiden tapi mungkin peraturan menteri diundangkan oleh siapa, kayak gitu-gitulah. Terus nah ini nomor 9, jika ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, diujinya di mana? Biasalah pilihannya kayak Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, segala macam. Terus nomor 10, Presiden melimpahkan kewenangan di bidang hukum kepada Menteri Hukum dan HAM. Artinya Presiden melakukan, ini pilihannya tuh atribusi, delegasi, kayak gitu-gitulah pilihannya. Terus nomor 11,
kedaulatan wilayah di udara meliputi, ini kayak pilihannya tuh ada yang sampai ke pulau-pulau terkecil, selat-selat dan segala macam kayak gitu-gitulah. Terus berapakah lebar laut teritorial dalam aturan internasional? Ini kalau nggak salah pilihannya 1 mil, 3 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil gitu. Terus nomor 13 yang memilih hakim agung adalah, terus nomor 14 yang termasuk peraturan di tingkat provinsi adalah, nah ini pilihannya kayak ada misalnya A, peraturan gubernur, kanun provinsi, dan apa gitu-gitu. Jadi ada sekitar 3 jawaban dalam satu opsi gitu. Ini tuh ada kayak perdasi kayak gitu-gitu sih pilihan-pilihannya. Terus yang termasuk peraturan di tingkat kota atau kabupaten adalah, ini juga mirip-mirip sih pilihannya kayak gitu, kayak peraturan wali kota, peraturan bupati, terus perdasi, perdais, kanun tingkat kota kayak gitu-gitulah. Terus yang menyusun APBD adalah, lalu selanjutnya nomor 17 yang dimaksud dengan eksekutif di tingkat provinsi itu adalah siapa. Kemudian nomor 18 yang tidak termasuk urusan atau kewenangan daerah kecuali, berarti kan yang termasuk ya. Ini kayak itulah kayak urusan-urusan pemerintah pusat tuh apa aja, urusan pemerintah daerah tuh apa aja, kayak gitu-gitu. Terus yang nomor 19, ini aku agak lupa sih kalimat pastinya tuh kayak gimana kemarin di soalnya. Pokoknya intinya kayak ketika presiden sama wakil presiden tuh udah sama-sama nggak menjabat, itu apa kekuasaan yang menjalankan kayak pemerintahan tuh siapa gitu. Pilihannya ada kayak menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan Menkumham, terus Mendagri, Menlu, menteri pertahanan, terus ya pokoknya kayak gitu-gitulah pilihannya. Selanjutnya, hak DPRD untuk menyatakan pendapat disebut apa? Lalu hak DPRD untuk bertanya disebut apa? Terus ada lagi pertanyaan tentang inovasi ASN di daerah gitu, tapi aku agak lupa sih soalnya kayak gimana. Pokoknya kalau yang kayak gini masih bisa dinalar sih pertanyaannya. Terus ada lagi sistem hukum di dunia berjumlah berapa? Terus selanjutnya nomor 24, bagaimana cara hakim memutus perkara dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Lalu selanjutnya asas-asasnya peradilan pidana lah, itu kayak gimana aja. Terus nomor 26, pengampuan diatur dalam KUH Perdata pasal berapa. Terus nomor 27, perbuatan melawan hukum diatur dalam KUH Perdata pasal berapa. Nomor 28, asas-asas hukum. Ini aku agak lupa kemarin dapatnya yang mana, tapi pokoknya dipelajarin aja semua asas-asas hukum. Terus terutama yang mungkin kayak lex specialis, derogat legi generalis, yang kayak gitu-gitulah. Itu pasti keluar sih salah satunya, entah keluarnya nanti yang mana. Terus apa lagi ya? Oh ini, perancang bersifat mandiri artinya, ini kayaknya ini pertanyaan yang emang, karena kita kan serumpunnya sama perancang peraturan perundang-undangan ya, jadi ini sebetulnya pertanyaan yang untuk perancang sih, tapi ya pokoknya kayak gini pertanyaannya kemarin, perancang bersifat mandiri artinya apa. Terus nah ini agak mirip kayak TKP sih, jadi soalnya Anda diundang untuk melakukan rapat lintas instansi, kemudian pimpinan rapat meminta Anda untuk menyampaikan pendapat, maka yang Anda lakukan, ini tuh pilihannya kemarin kalau nggak salah ada kayak menyatakan pendapat atas nama instansi, terus nggak langsung jawab tapi bertanya dulu kepada pimpinan, terus apalagi ya pilihan yang lain, aku agak lupa sih, pokoknya kayak gitu-gitulah pilihan jawabannya. Terus nomor 31, ini kita diminta kayak mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Udah biasa lah ya pertanyaan kayak gini. Terus selanjutnya sistematika undang-undang berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini itulah yang kayak ada
kata-kata demi ketuhanan yang Maha Esa. Terus apa? Aduh, sorry jadi lupa, agak distract. Nama jabatan pembuat undang-undangnya, terus pembukaan segala macam lah kayak gitu-gitu sistematikanya. Terus yang melakukan harmonisasi peraturan di DPR adalah ini tuh pilihannya ada badan legislasi, terus komisi 3, kayak gitu-gitulah pilihannya. Terus nomor 34 yang mengajukan RUU inisiatif DPR adalah, kalau nggak salah ini pilihannya ada fraksi, terus ada komisi 3, terus ada sidang paripurna, kayak gitu-gitulah pilihannya. Terus nomor 35 RUU inisiatif DPR diajukan kepada siapa? Terus nomor 36 Prolegda atau program legislasi daerah itu disusunnya oleh siapa? Terus nomor 37 itu jenjang jabatan perancang peraturan perundang-undangan tuh kayak gimana, dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Terus nomor 38 nih, sekumpulan peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi disebut apa? Terus nomor 39 putusan MK bersifat final artinya apa? Terus nomor 40 peraturan perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku ketika apa? Lalu nomor 41 apa yang diatur di dalam PP nomor 59 tahun 2015. Kemudian nomor 42 yang tidak termasuk dalam hukum tertulis adalah, lalu selanjutnya nomor 43 pengambil alihan wilayah negara lain secara baik-baik. Ini aku agak lupa soalnya sih, pokoknya intinya kayak gitulah. Pilihannya tuh ada kayak aneksasi, agresi, sesi, kayak gitu-gitu. Terus nomor 44 membayar biaya perkara termasuk sanksi apa? Ini aku agak lupa pertanyaan pastinya apa, pokoknya pertanyaannya itu tentang membayar biaya perkara, terus pilihannya tuh kayak ada perdata, pidana, kayak gitu-gitu. Terus nomor 45 yang melaksanakan putusan pengadilan adalah, lalu nomor 46 denda merupakan sanksi, ini pilihannya ada ringan, sedang, berat, kayak gitu. Terus nomor 47 kompetensi yang dimiliki ASN untuk memimpin atau mengatur organisasi disebut. Lalu yang nomor 48 kompetensi yang dimiliki ASN untuk melaksanakan tugasnya disebut apa? Terus nomor 49 jenis jabatan ASN terdiri atas apa aja? Lalu nomor 50 perda di luar prolegda itu bisa dibuat dalam hal apa? Jadi kayak ada pengecualian gitulah, bisa membuat perda yang di luar prolegda itu kalau ada kondisi seperti apa, kayak gitu. Terus selebihnya itu teori-teori sih, kayak yang tadi aku sempat bilang. Mungkin kalau yang masih punya kemampuan untuk ngafalin teori-teori macam-macam, mungkin kayak lebih apa kemarinnya pertanyaannya ada kayak pendapat misalnya hukum menurut siapa, atau apalagi kemarin demokrasi, gitu-gitulah pokoknya, yang ada kayak John Locke, terus Thomas Hobbes, terus apalagi kemarin tuh ada pilihannya kayak Thomas Aquinas, kayak gitu-gitulah. Terus asas-asas itu pasti ada, yang tadi asas hukum, terus kayak tentang pemidanaan gitu-gitu ada. Terus apalagi ya? Ya intinya sih kayak gitu sih. Lebih pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi itu. Ada satu pertanyaan kayak tentang kekhususannya wilayah DKI Jakarta gitu, tapi aku benar-benar lupa itu soalnya apa. Terus ada lagi apa ya? Mungkin ya cukup sih, kira-kira kayak gitu gambarannya. Mudah-mudahan cukup membantu untuk kalian. Nah sekarang aku mau tunjukkan soal-soal yang tadi
Facebook. One new item. Photos. Sebentar Camera. ya. Maps. Notes. Ini aku langsung Clock. tampilkan Notes. aja. Notes. Note. Minute characters. Lines. Characters. Words. Actions. Screen recognition. Braille table. Language. Bahasa Indonesia. Braille. Screen actions. Words. Characters. Jadi Lines. mungkin kalau ada teman-teman tunanetra 5, yang 4, butuh 3, juga 2, 1. sama soal-soal ini bisa mendengarkan dari sini juga. 1. Yang merupakan sumber segala sumber hukum di Indonesia adalah 2. Kewenangan Presiden dalam membuat perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 3. Amandemen UUD 1945 yang keempat dilakukan pada tanggal 4. Amandemen UUD 1945 keempat menitik beratkan pada 5. Amandemen ketiga UUD 1945 menitik beratkan pada 6. Indonesia pernah memiliki UUD sebanyak 7. Yang berwenang membuat undang-undang adalah 8. Peraturan Presiden ditetapkan garis miring diundangkan oleh 9. Jika ada peraturan di bawah UU yang bertentangan dengan UU, uji materinya dilakukan oleh 10. Presiden melimpahkan kewenangan di bidang hukum kepada Menteri Hukum dan HAM. Artinya Presiden melakukan 11. Kedaulatan wilayah udara meliputi 12. Berapakah lebar laut teritorial dalam ketentuan internasional? 13. Yang memilih hakim agung adalah 14. Yang termasuk peraturan di tingkat provinsi adalah 15. Yang termasuk peraturan di tingkat kota garis miring kabupaten adalah 16. Yang menyusun APBD adalah 17. Yang dimaksud dengan eksekutif di tingkat provinsi adalah 18. Yang tidak termasuk urusan garis miring kewenangan daerah kecuali 19. Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi menjabat secara bersama-sama, yang melaksanakan tugasnya adalah 20. Hak DPRD untuk menyatakan pendapat disebut 21. Hak DPRD untuk bertanya disebut 22. Pertanyaan tentang inovasi ASN di daerah 23. Sistem hukum di dunia berjumlah 24. Bagaimana cara hakim memutus perkara dalam sistem hukum Anglo-Saxon? 25. Asas dalam peradilan pidana 26. Pengakuan diatur dalam KUH Perdata pasal 27. Perbuatan melawan hukum diatur dalam KUH Perdata pasal 28. Asas-asas hukum 29. Perancang bersifat mandiri, artinya 30. Anda diundang mengikuti rapat lintas instansi. Pimpinan rapat meminta Anda mengemukakan pendapat. Apa yang Anda lakukan? 31. Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 tahun 2011. 32. Sistematika undang-undang berdasarkan UU 12 tahun 2011. 33. Yang melakukan harmonisasi peraturan di DPR adalah 34. Yang mengajukan usulan RUU inisiatif DPR adalah 35. RUU inisiatif DPR diajukan kepada 36. Prolegda disusun oleh 37. Jenjang jabatan perancang peraturan perundang-undangan adalah 38. Sekumpulan aturan yang dibuat oleh organisasi profesi disebut 39. Putusan MK bersifat final, artinya 40. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku ketika 41. Apa yang diatur dalam PP nomor 59 tahun 2015? 42. Yang tidak termasuk hukum tertulis adalah 43. Pengambil alihan wilayah negara lain secara baik-baik disebut 44. Membayar biaya perkara termasuk sanksi 45. Yang melaksanakan putusan pengadilan adalah 46. Denda merupakan sanksi 47. Kompetensi yang dimiliki ASN untuk memimpin dan mengatur organisasi disebut 48. Kompetensi yang dimiliki ASN untuk melaksanakan tugasnya disebut 49. Jenis jabatan ASN terdiri atas 50. Perda di luar prolegda dapat dibuat jika Oh ya, ada juga pertanyaan aku baru ingat terkait sama DPD sih. Jadi kayak apa ya, yang termasuk apa kayak materi-materi yang dalam RUU yang dibahas bersama dengan DPD itu apa aja, kayak gitu-gitu. Itu kayak soal waktu SKD sih. Ada yang mirip-mirip kayak gitu juga pertanyaannya. Terus apalagi ya? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba aku ingat akan aku tambahkan lagi di komen gitu. Atau kalau ada teman-teman yang juga udah SKB dan mau menambahkan soal-soal yang lain juga boleh. Silakan aja di komen. Kira-kira itu sih yang bisa aku share kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bahan belajar. Pokoknya sih jangan benar-benar langsung berpatokan sama soal-soal ini, karena pasti soalnya juga beda-beda, gak mungkin sama persis kayak gini. Yang penting kayak gambaran umumnya tuh pertanyaannya, tema-temanya, topik-topiknya kayak gini. Dan untuk memudahkan bisa ikut tryout di skb.iocpns.com gitu. Kalau video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like, share juga kepada teman-teman kalian yang membutuhkan materi ini. Dan silahkan komen kalau ada masukan-masukan yang lain. Jangan lupa juga subscribe ke channelku Keralibra. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Airplane mode, tombol pengalih. Hearing, low power mode, dipilih. Screen recording.